Terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kami duga dilakukan oleh Saudara Joko Widodo berkaitan dengan adanya sejumlah tindakan kriminalisasi. Apa itu kriminalisasi? Yakni tindakan yang sebenarnya menjalankan hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu, ini dipaksakan menjadi ranah kejahatan atau pidana. Bahkan kami juga tadi sudah sampaikan komplain tentang sejumlah pasal-pasal selundupan yang di dalam Undang-Undang ITE itu tidak ada relevansinya dengan apa yang dikeluhkan oleh Saudara Joko Widodo tentang diri yang merasa dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi intinya tadi kami sudah sampaikan keluhan terkait hak-hak yang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama tentang hak pada rasa aman, hak terhadap akses keadilan yang bebas dari diskriminasi, terutama hak kebebasan pribadi yang di dalamnya memuat kebebasan berpendapat. Kenapa kami juga keluhkan soal hak tentang keadilan di depan hukum yang sama tanpa diskriminasi? Karena klien kami ini diperlakukan diskriminatif. Laporan klien kami di Barreskrim tidak diproses, baru diproses setelah 6 bulan, sementara laporan dari Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya begitu cepat kilat sejak 30 April. Nah, kemudian kami juga persoalkan tentang adanya hak pribadi yang dilanggar, yakni hak dari klien kami yang sedang menjalankan ilmu pengetahuan dalam rangka mengungkap sebuah pertanyaan publik sebenarnya, bukan pertanyaan Pak Roy Suryo saja, bukan pertanyaan Pak Rismon atau juga bukan pertanyaan Dr. Tifa, Bu Kurnia dan juga Pak Rizal Fadilah. Saat ini ya pertanyaan terkait keaslian ijazah Saudara Joko Widodo itu merupakan pertanyaan seluruh rakyat Indonesia, dan inilah yang sebenarnya sedang diungkap dan kemudian dipersoalkan oleh Polda Metro Jaya dengan serangkaian proses-proses yang menurut kami melanggar prosedur hukum dan juga secara substansi. Baik, untuk ringkasan tentang apa yang diadukan, rekan kami Al-Ghifari tolong untuk disampaikan. Silakan Al-Ghifari. Baik, ya terima kasih ya rekan-rekan media. Hari ini kami tadi sudah menyampaikan kita berharap tadi dengan komisioner, tapi diterima oleh perwakilan dari pengaduan. Kami menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini terhadap klien kami, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, dan rekan-rekan semua, itu adalah bentuk kriminalisasi, di mana berusaha di dalam penegakan hukum yang dilakukan, itu dilakukan terhadap ekspresi publik, yang tidak hanya didasarkan pada opini, tapi juga didasarkan pada ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan sangkaan atau dugaan pasal yang kemudian digunakan? Nah, kalau dari kita dengar ya, keluhan atau aduan ya yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini Saudara Joko Widodo, itu kan dia melapor merasa difitnah. Tapi kemudian oleh pihak kepolisian di dalam perkara ini digunakan pasal-pasal yang sifatnya itu adalah melindungi suatu informasi atau transaksi elektronik yang bersifat sistemik. Artinya mungkin informasi perbankan dibobol, informasi resmi dari sebuah situs pemerintah, BPJS dan seterusnya. Itulah yang ancaman penjaranya 12 tahun penjara, yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE, atau pemalsuan bukti, menyembunyikan informasi, proses hacking dan lain-lain di pasal 32 Undang-Undang ITE. Kita tahu selama ini orang tidak bersetuju dengan orang lain atas pendapat yang dia tidak suka, tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Dia menggugat di pengadilan atau dia mengadu menggunakan fitnah atau pencemaran nama baik. Tapi ini siapa ini yang pertama kali kemudian menginisiasi agar pasal-pasal yang setiap hari orang yang terlapor itu bisa diancam ditahan begitu saja karena di atas 5 tahun digunakan secara eksesif. Nah, kira-kira ini yang kami sampaikan tadi ke Ibu Grace dan Pak Lulu sebagai perwakilan dari komisioner di bidang pemantauan dan penegakan HAM, dan para prinsipal tadi, Dr. Tifa, Bang Roy Suryo, dan kawan-kawan juga sudah menyampaikan di dalam secara langsung, dan kita memang meminta agar untuk mendalami, mengelaborasi lebih lanjut, Komnas HAM mengundang kami lagi untuk diadakan audiensi langsung dengan komisioner. Jadi memang kami berharap Komnas HAM menjadi pelindung dari masyarakat yang menyampaikan ekspresi publik, apalagi didasari ilmu pengetahuan, dan kemudian bisa membendung ya nafsu atau langkah-langkah kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu. Baik, selanjutnya ada Bang Petrus.
Lanjutkan perjuangan. Siap berjuang? Siap. Berapa Pak? Dua Pak. Sama aja bang, sama aja bang. Kok kalau mau wawancara Rismon aja? Oh, kok wawancara dulu. Nanti aja. Kasih ya. Masuk aja. Yang punya lampu di depan. Ya. Sini aja. Ya. Sebentar ya, untuk Pak Rismon dan yang lainnya. Ada. Baik, terima kasih wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, ya. Tengah dikit. Oh ya.